Majalengka. Saya adalah peserta PPG Dalja periode 1 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang problem based learning dengan topik prinsip dan praktik ekonomi Islam untuk kelas 11 MIPA dan IPS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang sudah masuk hari ini? Ada. Nanti tolong sama bagian administrasi dicatat ya. Anak-anak, hari ini kita mulai semester baru ya. Kita akan memulai pembelajaran yang sangat penting dan sangat menyenangkan tentunya ya. Tapi sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Arifin bikin doa dulu. Sebelum belajar, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Amin. Amin. Ya Allah. Ya, baiklah anak-anak, kita hari ini akan memulai pembelajaran baru. Tapi sebelumnya ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang ingin jadi orang sukses angkatan? Saya Bu. Ya, bagus. Nah, turunkan lagi. Siapa yang ingin jadi orang kaya? Bagus. Siapa yang ingin jadi orang yang bahagia? Semuanya ya. Terus satu lagi pertanyaannya, siapa yang nanti ingin masuk surga? Saya Bu. Oke. Oke, siap. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya, tahu tidak caranya untuk menjadi orang sukses, kaya raya, bahagia dan masuk surga? Angkat tangan. Belajar. Gimana caranya, Arifin? Belajar, berdoa, beribadah. Terus, daripada sekarang mau coba berusaha. Terus, berdoa. Iya. Saya. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya. Disiplin, terampil dan ceria. Bagus sekali. Cuma satu Bu, jujur. Jujur. Coba jawab. Iya, Hafiz. Doa usaha istiqomah tawakal. Iya. Jualan tisu. Oke. Nah, kalau mau tahu jawabannya, Ibu akan coba tayangkan video berikut ini. Disimak baik-baik ya. Nah, kalian bisa catat di jawabannya ada di sini ya. Ya, Bu. Ada KPD yang akan kalian Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat sukses dalam berbisnis. Beliau adalah sosok yang sangat dermawan, kaya raya, dan sangat soleh. Kesuksesan bisnisnya sangat menakjubkan. Memulai bisnis dari nol tanpa modal speser pun di Madinah, dalam waktu kurang dari 3 bulan telah mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Bagaimana rahasia bisnisnya? Pada video ini saya akan menguraikan prinsip bisnis yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe, kemudian like, share, dan komen. Dukung kami agar terus berkembang. Saya tidak mau keuntungan yang banyak. Itulah kata-kata sederhana yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf ketika berbisnis. Abdurrahman bin Auf lebih memilih mencari keuntungan yang sedikit, margin kecil, namun volume penjualan yang besar. Dalam berbisnis, ia lebih memilih mendapatkan keuntungan 10 rupiah, tapi dalam jumlah penjualan yang banyak daripada mendapatkan keuntungan 100.000, tapi hanya terjual satu produk. Inilah sebuah orientasi bisnis yang sangat berlian. Ketika Anda memulai berbisnis, jualah dengan harga yang sangat murah, namun dengan keuntungan yang kecil. Kita berorientasi pada volume penjualan yang banyak.
semakin banyak orang datang ke tempat kita, semakin baik. Karena seiring dengan waktu, kita akan mendapatkan keuntungan dengan perputaran penjualan yang sangat besar. Prinsip berikutnya yang dianut adalah penjualan berusaha dilakukan dengan cara tunai. Jika ada pilihan, ada satu barang laku secara tunai dengan keuntungan 100 dan satu barang laku secara kredit dengan keuntungan 1 juta, maka Abdurrahman bin Auf menyarankan lebih baik barang kita laku dengan keuntungan 100 daripada laku dengan keuntungan 1 juta tapi dicicil. Beliau lebih mengutamakan kecepatan dalam likuiditas. Hari ini terjual, hari ini dapat uang secara lain, akan mengambil barang lagi dan besok akan dijual lagi. Walaupun tidak menolak transaksi secara kredit, tapi Abdurrahman bin Auf lebih suka dan lebih menyarankan untuk melakukan berbisnis dengan cara tunai. Abdurrahman bin Auf memulai bisnisnya dengan modal integritas, bukan dengan modal uang. Kita tahu sesampainya di Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak memiliki uang sepeser pun. Ia pun pergi ke pasar, melihat apa yang layak dijual di sana. Kemudian ia membangun kerjasama dengan seorang pengrajin alat pertanian di Madinah. Ia minta izin untuk mengambil barang hari ini, untuk kemudian dibayar esok hari setelah barangnya laku. Seperti itulah cara beliau berbisnis. Dalam waktu kurang dari sebulan, beliau pun telah memiliki sebuah kios di pasar. Bisnisnya pun berlanjut ke bisnis properti. Ia mengajak kerjasama seorang pemilik lahan yang ada di dekat pasar Madinah untuk membangun sebuah pasar yang baru, pasar modern yang jauh lebih baik. Abdurrahman bin Auf menyediakan modal untuk membangun pasar tersebut, sedangkan pemilik lahan menyediakan lahannya sebagai tempat pembangunan pasar tersebut. Sistem kerjasama yang dibangun adalah bagi hasil. Dalam waktu singkat, semua lapak dan kios yang telah dibangun oleh Abdurrahman bin Auf pun telah full disewa oleh para pedagang. Biaya sewa pun tidak ditentukan. Setiap pedagang boleh membayar sewa dengan seikhlasnya. Inilah modal bisnis penting yang telah diajarkan kepada kita oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa integritas jauh lebih penting dari sekedar uang. Integritas inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf mendapatkan kesuksesan bisnis yang sangat luar biasa. Berorientasi pada pasar. Itulah prinsip bisnis yang diterapkan dengan baik oleh Abdurrahman bin Auf. Dalam setiap mengambil keputusan, beliau selalu mencoba memahami apa kebutuhan dan apa keinginan dari konsumen. Pemahaman yang baik terhadap pasar membuat beliau mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Kejelian dalam melihat pasar sangat terbukti ketika Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membangun sebuah pasar yang berdekatan dengan pasar Madinah yang telah ada. Pada saat itu beliau menemukan kondisi bahwa pasar Madinah dalam kondisi kumuh, sempit, yang membuat ketidaknyamanan bagi para pedagang ataupun para penjual. Memahami kondisi tersebut, Abdurrahman bin Auf pun memutuskan untuk membuat sebuah pasar baru yang ada di sekitar pasar Madinah lama. Dan terbukti keputusan itu adalah keputusan yang benar. Bekerjalah untuk mencari keberkahan, bukan semata-mata mencari keuntungan. Itulah nasihat yang ingin disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada kita. Prinsip ini dipegang dengan sangat sungguh-sungguh oleh Abdurrahman bin Auf dalam berbagai tindakannya. Salah satu contoh nyata adalah ketika Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membeli seluruh kurma busuk yang ada di Madinah. Pada saat itu, kaum muslimin mengikuti panggilan jihad fisabilillah dalam perang Tabuk. Sepulang dari perang Tabuk, mereka terlambat memanen kurma yang ada di kebun-kebun kurma mereka, sehingga sebagian besar kurma mereka telah membusuk. Mengetahui kondisi tersebut, Abdurrahman bin Auf tergerak untuk membantu meringankan beban para petani. Ia pun memutuskan untuk membeli seluruh kurma yang ada di Madinah. Abdurrahman bin Auf membeli kurma tersebut dengan harga yang wajar. Tujuan utamanya satu, ingin meringankan beban mereka dan mencari keridhaan Allah. Beberapa waktu kemudian datang utusan dari Yaman.
Utusan tersebut sengaja datang untuk mencari kurma busuk sebagai bahan untuk obat-obatan. Terciptalah kesepakatan transaksi antara Abdurrahman bin Auf dengan utusan tersebut. Utusan Yaman tersebut membeli seluruh kurma yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat. Sebuah hasil yang sangat luar biasa. Inilah cara Allah membalas bagaimana orientasi bisnis Abdurrahman bin Auf yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan mencari keridhaan Allah langsung dibayar dengan keuntungan yang berlipat ganda. Dalam berbisnis, kita belajar untuk berorientasi kepada keridhaan Allah. Kita belajar untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, memberikan manfaat terbaik kepada mereka. Pada akhirnya, keuntungan pasti akan datang. Keuntungan adalah efek samping dari tujuan bisnis kita, bukan sebagai tujuan utama. Menjual hanya barang berkualitas. Itulah prinsip bisnis yang diterapkan Abdurrahman bin Auf dalam berdagang. Beliau memastikan bahwa semua barang yang dijualnya adalah barang yang berkualitas. Andai kata barang tersebut ada cacat, maka Abdurrahman bin Auf akan menyampaikan secara jujur kepada konsumen. Beliau akan memberitahukan apa kekurangannya dan di mana cacatnya. Jaminan kualitas atas barang yang dimilikinya dan kejujuran apabila terdapat barang yang kurang berkualitas membuat konsumen sangat percaya terhadap semua barang yang dijualnya. Kepercayaan konsumen inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf mudah dalam melakukan proses pengembangan bisnis. Pelajaran penting setelah kita mempelajari 6 prinsip bisnis ala Abdurrahman bin Auf adalah bahwa kita tahu modal uang bukanlah modal yang utama. Modal integritas dan personality adalah hal penting yang akan membuat kita lebih mudah sukses dalam berbisnis. Hal penting lagi yang bisa menjadikan catatan adalah berbisnis berorientasi pada volume penjualan. Ambil keuntungan yang kecil asalkan volume penjualannya besar. Lakukan bisnis dengan tunai. Lebih baik kita megang uang 10 rupiah tapi secara tunai daripada kita mendapatkan 100.000 dalam bentuk kredit. Ada resiko dalam bisnis secara kredit. Ada resiko ketika pembelian dilakukan secara non tunai. Kita membutuhkan modal yang lebih besar dan perputaran uang kita sangat mungkin akan terhambat. Hal penting lagi yang dapat kita jadikan pelajaran bahwa berbisnislah untuk Allah. Kita bekerja berbisnis untuk melayani masyarakat. Dalam proses melayani, pasti kita akan mendapatkan keuntungan. Berbisnis untuk mencari ridha Allah, bukan semata-mata untuk mengejar uang. Dengan cara ini, kita lebih menikmati pekerjaan kita, lebih menikmati bisnis kita, dan pada akhirnya, kesuksesan akan mudah kita raih. Oke, gimana tayangan videonya? Menarik bukan? Menarik banget Bu, menarik banget Bu. Tahu nggak jadi jawabannya gimana cara agar kita menjadi orang sukses, kemudian kaya raya, bahagia dan masuk surga? Jadi udah tahu ya jawabannya dari video tadi kan? Nah sekarang pertanyaannya jadi apa materi yang akan kita pelajari hari ini coba? Kredit Bu, kredit. Aduh. Apa coba?
Belanja. Ya, kalau sama juga. Belanja. Aktivitas belanja apa? Jual. Beli. Yang kedua itu adalah sedang apa? Melakukan negosiasi atau kesepakatan bekerjasama dalam usaha. Tadi kan dalam videonya juga Abdul Rahman kan tidak bekerja sendiri kan, tapi bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah Olahan. itu sama melakukan kerjasama usaha juga. Kalau tadi yang nomor 2 itu adalah di bidang pertanian. Nah, kalau yang ketiga ini lebih ke bisnis secara global gitu. Kemudian yang aktivitas berikutnya apa itu Pinjam kira-kira? uang ke bank. Nah, itu aktivitas perbankan. Kemudian yang berikutnya PR. beli rumah, kira-kira apa? Sewa, menyewa. Kemudian yang terakhir itu adalah kegiatan kira-kira apa? Asuransi Jiwasraya. Nah, jadi dari sekian banyak aktivitas perekonomian, kalian nanti akan membahas cukup dengan 6 macam aktivitas ini saja ya. Nah, caranya adalah kalian nanti dibagi menjadi 6 kelompok ya, sesuai dengan aktivitas perekonomian. Dalam kelompok silakan kalian diskusikan ya materi sedetail mungkin. Kelompok 1 nanti tentang aktivitas jual beli yang menurut sesuai syariat Islam itu seperti apa. Kelompok 2 tentang kerjasama usaha di bidang pertanian ya. Yang ketiganya kerjasama usaha di bidang bisnis. Yang keempatnya aktivitas perbankan. Yang kelima sewa menyewa, dan yang terakhir adalah tentang asuransi syariah ya. Sekarang langsung saja kalian dalam kelompok ya. Jadi sekarang tugas kelompoknya adalah kelompok 1 kalian diskusikan tentang jual beli ya. Terus yang kelompok 2 kalian diskusikan tentang utang piutang. Kelompok 3 mendiskusikan tentang sewa menyewa ya. Kelompok 4 mendiskusikan tentang syirkah atau kerjasama usaha. Kelompok 5, mana kelompok 5? Tugasnya adalah mendiskusikan tentang perbankan ya. Dibahas sedetail mungkin tentang bank syariah dan bank konvensional yang ada di kita. Kemudian kelompok 6 terakhir tugas kalian adalah mendiskusikan tentang asuransi syariah. Paham tugasnya? Nah, sebelum mengerjakan tugas, Ibu akan menyampaikan ini harus kalian isi ya. Ini adalah lembar kerja penilaian sikap. Ini memang harus diisi ya. Itu kelompok 1. Ya, ini kelompok apa? Pokoknya ini setiap orang harus dikerjakan ya. Nah, ini berapa orang? Berapa? Amir? Sudah Amir? Ya. Ini lembar penilaian sikap yang harus kalian isi ya. Karena tadi kan Ibu bilang tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana menilai sikap kalian dalam solusi problem ya. Ada yang belum sekalian? Oke, sekarang perhatikan. Tugas kalian adalah nanti harus kalian harus mengupload tugasnya dalam link LKPN berikut ini ya. Ya, HP-nya di bawah semua kan? Coba diangkat HP-nya. Bawa HP semua? Ya. Nanti ini dalam link LKPD yang harus kalian isi. Jadi penilaian nanti dari LKPD tersebut. Kalau yang kalian aktifkan adalah lembar untuk penilaian sikap. Paham semua?
sewa. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين. Gimana, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bang. Sudah? Kalau yang sudah kelompoknya, silakan kalian kirimkan hasil diskusinya ya dalam bentuk link PPT ya ke drive itu aja ya. Kemudian silakan kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Atau mulai dari ini aja, dari kelompok satu saja? Ya. Oke, silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jual beli. Di sini ada definisi jual beli. Definisi jual beli terbagi menjadi dua, yaitu etimologi dan terminologi. Etimologi berasal dari ba'a, yaitu bai'an, atau penjualan menjual. Terminologi merupakan menukar kata suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Merupakan jual beli merupakan kegiatan tukar menukarkan sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridoan antara keduanya. Sedangkan secara syarat jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Di sini ada syarat-syarat jual beli. Yang pertama, syarat penjual atau pembeli balik berakal sehat atas kehendak sendiri. Kedua, ada syarat uang dan barang. Satu, harus halal dan suci, bermanfaat, dapat diserahkan, diketahui oleh kedua pihak dan milik sendiri. Ketiga, ada syarat ijab qabul. Di sini ijab qabul adalah ucapan menyerahkan atau menerima barang antara penjual atau pembeli. Yang ada khiyar, yaitu melanjutkan atau membatalkan jual beli. Khiyar kebagi dua, yaitu khiyar ini, khiyar syarat, dan khiyar majlis. Khiyar majlis adalah kondisi ketika
ketika penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi. Yang syarat adalah penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dan yang ketiga, DNIB adalah prinsip ketika pembeli boleh menambahkan barang yang tercatat cacat. Nah, di dalam jual beli yaitu ada yang dikenal dengan riba. Riba yaitu bunga nilai lebih atas penukaran barang. Nah, riba itu terbagi ada 4 jenis, yaitu riba quad, riba yad, dan riba nasiyah. Riba quad yaitu penukaran barang yang sejenis yang tidak sama timbangannya. Contoh emas 22 karat 10 gram dengan emas 22 karat 11 gram. Yang kedua yaitu riba qard, yaitu pinjaman meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Contoh, pinjaman 1 juta dikembalikan 1.100.000. Yang ketiga yaitu riba yad, yaitu akan jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum barangnya diserah terimakan. Contoh, menjual ubi yang masih di dalam tanah. Dan yang terakhir yaitu riba nasiyah. Riba nasiyah yaitu akan jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Contoh, menjual buah-buahan yang masih kecil-kecil. Kemudian presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin ditanyakan dapat nomor 1. Izin bertanya. Oh iya, mangga. Ya, silakan. Saya mau bertanya, tadi kan ada yang dimaksud dengan ijab qabul ya. Apa yang dimaksud dengan ijab qabul dalam jual beli? Ditampung dulu. Silakan dijawab oleh kelompok 1. Izin menjawab punya pertanyaan awal ya. Apa itu ijab qabul? Ijab qabul adalah ucapan menyerahkan atau menerima barang antara penjual atau pembeli. Jadi itu tuh ucapan persetujuan gitu agar kedua pihak saling setuju. Kayak nikah lah, kayak nikah menyerahkan si wanita kepada seorang pria gitu. Cukup. Ya, terima kasih. Sepertinya cukup. Ya, dari kelompok kami tidak ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak, terima kasih atas penampilan dan pembelajaran kita kali ini ya. Menyenangkan tidak pembelajarannya? Tidak jenuh, kita bikin permainan dulu ya. Permainannya adalah ketika menjelang pagi, kamu ketuk 1 kali ya. Kalau misalnya menjelang siang, ketuknya 2 kali. Kalau menjelang sore, kamu ketuknya 3 kali. Bisa mulai? Oke, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari kali ini. Siapa yang akan membuat kesimpulan? Ayo. Iban? Dibantu. Iban? Ya, silakan Iban disimpulkan. Apa materi kita kali ini? Izin menjawab Bu, jadi kesimpulan kita pada hari ini itu adalah dalam perjualbelian syariat Islam itu yang pertama tidak boleh melakukan riba dan barang yang dijual-belikan tidak boleh berebutan dan tidak boleh ada yang lecet. قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة